Halo, saya Ragil Faria Hernawan dari Prodi Pendidikan Tata Busana Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2007335. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterkaitan cara berpakaian kaum milenial dan Pancasila. Ayo disimak. Zaman modern diawali dengan adanya revolusi industri di negara-negara belahan barat. Imbasnya dari revolusi tersebut sangat luar biasa dan menyusup pada hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia termasuk di Indonesia. Revolusi industri melahirkan teknologi dalam banyak segi kehidupan manusia, di antaranya industri pakaian atau busana. Unsur-unsur kehidupan lama yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat mendapat pupuk modernisme kemudian bangkit dan berorientasi ke barat. Dalam tata busana, pengaruh modern ini benar-benar sangat mencengangkan. Apapun yang dihasilkan oleh perancang mode di barat, dalam sekejap dapat disaksikan di sini melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Bangsa Indonesia yang sudah memiliki budaya berbusana sejak zaman dahulu, kini menjadi lebih kaya lagi dengan berbagai pilihan, sehingga lahir tradisi baru dalam berbusana, yaitu pengkategorisasian busana untuk macam-macam kepentingan atau peristiwa. Tidak jarang busana adat pun kini dimodifikasi dengan sentuhan-sentuhan modern untuk menyesuaikan tuntutan zaman. Seiring berkembangnya arus globalisasi saat ini membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja. Karena banyak remaja yang menganggap budaya yang mereka miliki adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang. Salah satunya dalam bidang berpakaian. Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya modernisasi di Indonesia memudahkan pengaruh perubahan sosial pola pemikiran masyarakat Indonesia yang awalnya tradisional menjadi modern. Peristiwa ini sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif dalam perkembangan di era milenial ini. Globalisasi menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak itu terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang semakin membaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah pola kehidupan konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Hal ini sangat jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pakaian adalah bahan tekstil yang digunakan oleh tubuh sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan. Adanya modernisasi membuat gaya berpakaian masyarakat Indonesia semakin berubah. Tentu saja, sangat berbeda gaya berpakaian masyarakat Indonesia zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau dulu masyarakat Indonesia hanya menggunakan pakaian-pakaian sederhana atau tradisional seperti batik, jarik, dan kebaya sebagai ciri khas budaya lokal. Tetapi saat ini masyarakat Indonesia cenderung menggunakan pakaian yang menirukan gaya berpakaian orang barat. Hal ini terlihat dari artis dan pemain sinetron, misalnya yang biasanya menggunakan pakaian yang sama sekali tidak mencerminkan budaya lokal dan melenceng dari nilai Pancasila, yaitu dengan menggunakan pakaian yang terbuka, tetapi hal itu justru dianggap mereka sebagai tren kekinian. Dampak dari westernisasi di bidang cara berpakaian yang digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat pola perubahan sosial pada masyarakat Indonesia sendiri. Salah satunya yaitu lunturnya rasa nasionalisme terhadap bangsa sendiri. Sudah pasti hal ini sangat melenceng dari nilai Pancasila dan nilai-nilai budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri, lambat laun akan menjadi budaya yang hilang. Bahkan, kebudayaan yang asli terkesan dibiarkan mati merana karena gerilya yang gencar dilakukan oleh budaya asing khususnya budaya barat. Dari dampak-dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia menjadi tantangan sendiri bagi kita. Sebagai penerus bangsa, hendaknya kita mampu menciptakan rasa nasionalisme di dalam diri kita sehingga kita lebih mencintai budaya sendiri dan dibandingkan dengan budaya luar. Hal ini seharusnya menjadikan kita sadar akan jiwa nasionalisme pada bangsa kita sendiri agar Pancasila ikut serta dalam kehidupan kita.
Nah, setelah menyimak video tadi, saya harap saya dan kalian yang berada di bidang yang sama dapat atau mampu berinovasi dalam menciptakan busana-busana yang baik untuk dijadikan tren dalam bangsa kita sendiri, sehingga nilai-nilai budaya lama yang ada di Indonesia kembali dan membuat masyarakat berpakaian sesuai dengan nilai-nilai budaya dan Pancasila. Dengan begitu juga kita dapat lebih mencintai budaya lokal. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.